Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin menyampaikan pesan dari Eyang Sunan Kalijaga. Ini baru tadi pagi jam 3 malam pesannya. Ini kita hanya sebatas menyampaikan apa isinya yang terkandung. Tinggal ini nanti penjabarannya, aku sebatas menyampaikan. Kita hidup sebenarnya ini semuanya seolah-olah sholat itu adalah suatu persyaratan hidup kita. Maka di dalam sholat kita harus hati-hati. Sebab sholat itu adalah menentukan arah kemana kita jadi apa, berbuat apa, itu semuanya ditentukan dalam titik sholat. Kita hidup sebenarnya itu mempunyai 7 indera, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, depan, belakang. Itu yang dimaksud indera, yang indera untuk mensyariati dalam bentuk sholat. Terus sholat kita pun menggunakan rumus tindakan 7 gerakan, yaitu takbir, ruku, iktidal, sujud, istiros, at-tahiyat, salam. Gerakannya juga 7, indera kita juga 7. Nah, pada waktu kita itu menjalankan sholat yang dirumuskan oleh Rasul Muhammad, itu kan ada takbir, ruku, dan seterusnya tadi jumlahnya 7. Terus doa yang kita bahas di dalam takbir sampai salam, itu semuanya kan sudah dituntun oleh Rasulullah dengan cara-cara yang benar, dengan syarat-syarat rukun yang benar. Tapi kadang-kadang kita semua baru mencapai tingkatan sholat indera, itu sudah sombong, merasa benar, merasa pinter, dan seterusnya. Padahal dia membaca saja masih tidak benar, cara-caranya juga belum benar. Ayat-ayat yang dibaca pun kadang-kadang dia tidak tahu arah. Ini suatu contoh. Sholat itu kan permohonan. Masa setelah kita membaca Al-Fatihah, terus membaca ayat tabat, terus membahas tentang at-takasur, terus ayat idajul, terus ayat Al-Qari'ah, itu semuanya arahnya kan bukan permohonan. Lah padahal sholat itu isinya adalah bentuk permohonan kepada Allah. Harus menggunakan ayat-ayat yang santun, menggunakan surat-surat yang arahnya akhlakul karimah, supaya diterima di sisi Allah. Intinya di situ. Terus sholat kita di dalam menjalankan syariat, termasuk sholat indera. Sekarang ini gerakan sholat indera yang ada, itu sekelas syariat. Terus doa yang kita ucap itu sampai di mana intinya? Apakah sebatas tenggorokan? Apakah sudah masuk di dalam hati? Wong kadang-kadang kita sholat itu kan baru sebatas ucapan, sebatas tenggorokan. Tapi kadang-kadang teman-teman kita semua, dia itu sudah sombong. Kalau tidak sholat seperti itu tidak sah. Dia merasa sholatnya sudah diterima di sisi Allah, padahal dia doa dan syarat rukunnya sholat baru sebatas tenggorokan. Tapi dia sudah sombong, sholatnya diterima, menyalahkan sholatnya orang lain. Ini yang kita bahas. Tindakan seperti itu orang Islam yang belum pas intinya. Dia Islam yang sombong, intinya di situ. Nah terus ada sholat tindakan, ini kan ada sholat istilahnya inderanya itu sebagai syariat. Terus takbir dalam gerakan pun itu masih bentuk syariat. Tapi ayat yang dibaca bentuknya sudah tauhid sebenarnya. Tapi cara meresapkan ayat demi ayat itu sampai hati atau tidak. Terus di sini yang Sunan Kalijaga menerangkan tentang sholat hijab.
Yang dimaksud sholat hijab pada waktu kita membaca Al-Fatihah itu masuk di dalam roh, masuk di dalam hati. Apa yang diucap di dalam kalimat sholat syariat itu masuk hati. Makanya sholatnya dia sangat halus, sholatnya sangat lambat. Sebabnya apa? Mulutnya terucap, hatinya dia adalah meyakini. Nah yang benar itu sejauh itu baru kelas menengah. Masih ada yang lebih dalam lagi. Jadi seolah-olah kita membaca Al-Fatihah itu lesannya, tapi hatinya dia menjabarkan di dalamnya sedalam-dalamnya. Nah itu baru mencapai tingkatan, itu tingkatan sholat hijab. Kalau hanya sebatas dia sholat banter di pengeras dan seterusnya, itu belum masuk hati. Itu baru menyentuh hati. Karena apa? Telinganya mendengar suara keras. Itu intinya. Kita harus bisa membedakan. Kita tidak menghujat orang sholat. Aku meluruskan orang-orang yang sombong tentang sholat. Intinya di situ. Terus sholat yang terakhir itu namanya sholat roh. Semuanya menggunakan bahasa roh. Semuanya menggunakan tindakan roh. Yang dicontohkan orang yang puasa panjang, orang semedi, orang-orang tapa, kayak wali-wali luwah yang bertapa bertahun-tahun, itu sholat. Jangan dikatakan tidak sholat. Wong kita sholatnya baru mencapai tingkatan syariat kecil. Lah wali-wali luwah yang sudah bertapa bertahun-tahun, itu sudah permainan di dalam roh. Segala tindakannya itu sudah diperan dalam bidang roh. Sholat pun dia menggunakan roh. Bahasanya juga bahasa roh. Nah, orang-orang yang sedang bertapa itu roh dan jiwanya bisa bertemu alam ke alam dengan tiada batasan. Maka orang-orang yang bertapa itu tidak salah. Islam itu leluasa. Islam jangan dijabarkan dengan akal yang pendek. Islam itu adalah ajaran-ajaran yang sangat luas, ajaran-ajaran yang ibarat tiada terbatas. Kalau tidak sama jangan diyakini dan disalah-salahkan. Sebab roh dan jiwa kita, akal kita tidak menjangkau dengan ilmunya Allah yang dibawa oleh wali-wali luwah. Intinya di situ. Yang namanya sholat roh itu permainannya semuanya menggunakan roh. Dia sudah diberi kebebasan. Rohnya itu sudah bisa berhubungan alam ke alam apa saja yang dikehendaki. Coba kalau kamu tidak percaya, wong puasa 30 hari saja tidak kuat, kok menyalahkan perjalanan-perjalanan wali luwah. Itu namanya tidak akhlak dengan wali-wali luwah, tidak akhlak dengan agama-agama yang dibawa oleh Rasulullah yang diturunkan Allah secara langsung. Jadi kita jadi orang kecil, tidak usah mencela satu sama lain. Kapasitas kita adalah sangat kecil, tidak usah menjelekkan orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Bila perlu, malah kita meniru supaya mencapai kapasitas orang-orang yang dicintai Allah, yang disucikan oleh Allah. Namanya wali, itu sudah disucikan oleh Allah. Dia sebagai wakil, sebagai figur untuk juru teladan bagi kita semua. Kalau kita mencontoh Rasul, kejauhan. Yang ada, kita mencontoh wali-wali luwah saja, perilakunya bagaimana, arahnya bagaimana, pesannya bagaimana. Sebab dia yang sudah pernah praktek di sana, terus dia memberi kabar gembira kepada orang-orang yang masih hidup, itu suatu keberuntungan. Jadi kalau roh dan jiwa kita tidak menjangkau, akal dan akhlak kita tidak menjangkau perjalanan
sifat-sifat waliullah, ndak usah merendahkan wali-waliullah, intinya di situ. Jadi sholat itu membawa tingkatan-tingkatan yang sangat jauh. Dia semedi, itu roh dan jiwanya selalu berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan setan. Harus tahu, setan itu tidak akan bisa masuk pada roh orang-orang suci. Tidak bisa. Sebab orang-orang suci, wali-wali luwah itu rohnya dijaga langsung oleh Allah. Yang menjaga Allah secara langsung. Dan yang memberi kekuatan sampai seperti itu Allah secara langsung. Kalau kamu tidak percaya, coba saja puasa 1 hari sudah lumpuh. Dia rata-rata yang mencapai tingkatan akhlakul karimah itu 8 tahun tidak makan, tidak minum. Seperti kisah-kisah semasa Rasulullah juga banyak kan. Itu suatu contoh. Jadi kalau tidak sama dengan otae penjenengan kabeh, jangan jadi orang yang sombong. Intinya di situ. Semoga pesan-pesan dari Eyang Sunan Kalijaga ini yang kita sampaikan bermanfaat bagi orang-orang yang berpikiran tinggi. Intinya di situ. Supaya menjadi orang-orang yang akhlakul karimah, tidak selalu merendahkan satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain. Sebab jangan merasa sholat kita sudah diterima. Yang namanya sholat itu ada beberapa tingkatan yang sangat banyak. Ada sholat syariat, ada sholat istilahnya hijab, ada sholat roh, masih ada yang lebih dalam lagi. Seperti perjalanan Islam pun ada syariat, ada hakikat, ada makrifat dan seterusnya. Itu pakai tingkatan-tingkatan. Sholatnya orang makrifat juga beda, tidak sama dengan sholatnya kita. Sholatnya kita dengan sholatnya orang makrifat, dengan sholat syariat pun tidak sama. Jadi menyesuaikan kapasitas pribadi kita masing-masing, tidak usah menjatuhkan paham satu sama lain. Intinya di situ, wong itu bukan kelas kita semua. Kita menduduki peringkat apa yang kita mampu, intinya di situ. Wong kelas syariat menyalahkan orang toreko, orang toreko menyalahkan orang hakikat marifat. Tidak boleh, wong tidak kelasnya kok, dia kan tidak tahu ilmunya. Nah, baru tingkatan toreko menyalahkan orang marifat, orang kelasnya, bukan pangkatnya, bukan derajatnya, bukan kapasitasnya juga. Jadi tidak usah kita jadi orang yang sombong merasa sholatnya sudah diterima di sisi Allah. Wong rumusnya saja tidak tahu, bacaannya saja masih tidak pas, tapi dia sudah merasa pinter, merasa benar, sholatnya diterima. Suruh sholat seperti dia, ya tidak mau. Intinya di situ. Kita menjalankan iman dan Islam menggunakan keyakinan apa yang menjadi kapasitas diri sendiri. Tidak usah ikut-ikutan orang-orang yang banyak iklan tanpa isi. Intinya di situ. Kita mencari ilmu harus hati-hati. Kita memegang iman dan Islam harus teliti. Tidak usah ikut-ikutan sesuatu yang tidak pas. Semoga apa yang kita sampaikan dari Eyang Sunan Kalijaga agak sedikit marah. Emang dia intinya biarpun sudah menjadi roh, tapi rohnya dia adalah diberi kebebasan Allah. Intinya di situ. Maka tidak usah kita jadi orang selalu syirik dan munafik. Saya kira malam ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.